Apa aja sih syarat atau ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi agar pelaksanaan sholat kita menjadi sah? Mari kita bahas. Yuk belajar bersama fikih praktis bersama saya, Ova Mustafa. Agar benar caranya, berkah ibadahnya. Baik, sahabat fikih rahimakumullah. Sebelumnya, kita sudah membahas panjang lebar detail tentang syarat wajib sholat. Nah, sudah kita paparkan ya, ada 5. Nah, kalau mau tahu, scroll di konten-konten sebelumnya. Dan sekarang kita akan bahas syarat yang kedua. Tapi syarat yang kedua ini adalah syarat sah sholat. Kenapa penting? Karena kalau kita tidak memenuhi ketentuan syarat ini, maka sudah dipastikan sholat kita bisa menjadi tidak sah. Apa aja itu syarat-syarat sah sholat? Mari kita bahas. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk teman-teman semuanya dukung akun ini, konten ini dengan cara klik subscribe dan juga klik loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Yang pertama, syarat. Apa itu syarat? Nah, menurut kitab Fathul Mu'in, asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus salat wa laisa minha. Syarat, ketentuan, syarat sah salat adalah suatu hal yang menjadikan salat itu sah. Namun, syarat ini bukan dari bagian salat. Jadi, ketentuan syarat ini bukan dari bagian sholat, tapi bisa menentukan syarat tersebut sholatnya sah atau tidak. Berarti sangat penting ya ini untuk kita menentukan dan bisa menjadikan sholat kita itu sah atau tidak. Itu bukan merupakan definisinya. Kalau definisinya kita lihat di syarahnya kitab I'anatul Talibin, yang mana menjelaskan maksud syarat dalam bab sholat ialah secara istilah adalah sebuah yang akan tiada sebab tiadanya syarat, dan tidak harus ada bila syaratnya telah ada, dan tidak karena ketiadaan secara dzatiyahnya. Apa itu maksudnya? Begini, syarat itu perlu dipenuhi, tapi dengan syarat ini bisa menentukan sholat itu tidak sah. Juga ketika ada syarat ini sudah terpenuhi, bisa saja kita tidak melakukan sholat. Misalnya, salah satu syarat sah sholat adalah berwudu. Nah, wudu ini merupakan syarat sah sholat. Kalau tidak ada wudu, maka sudah pasti sholat itu tidak ada atau sholat itu tidak sah. Begitu juga syarat di sini bisa saja tidak dilaksanakan untuk sholat. Apakah setelah wudu harus sholat? Tidak juga. Jadi syarat ini bukan dari bagian sholat dan juga bisa dipakai selain daripada sholat. Misalnya setelah wudu kita bukan untuk sholat, tapi untuk membaca Al-Quran, untuk masuk masjid, untuk masuk majelis ta'lim, dan yang lain-lainnya. Nah, salah satunya untuk tidur. Ketika berwudu, tidur. Jadi, syarat sah sholat ini bukan otomatis untuk sholat. Bisa oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi, kita tahu di sini syarat sholat adalah ketentuan yang harus kita penuhi kalau ingin melaksanakan sholat. Dan juga syarat ini bukan dari bagian sholat. Dan syarat ini juga bisa dipakai untuk ibadah yang lainnya. Jadi bukan untuk sholat saja. Begitu. Kemudian syarat sholat lebih didahulukan daripada rukun-rukunnya. Karena kalau rukun dahulu, tanpa syarat, sholatnya tidak jadi atau tidak sah. Maka ketentuannya dulu yang harus kita penuhi, yang disebut dengan syarat sah. Syarat sahnya sudah dipenuhi, baru kita laksanakan sholat dengan cara mentertibkan atau menyempurnakan rukun-rukunnya. Seperti itu. Untuk syarat sah sholat ini, ada berapa sih? Dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan ada khamsatun, ada 5. Sedangkan dalam kitab yang lain seperti Kasyifah ada 8. Nanti kita bahas satu persatu. Ada 5 dan 8 itu, kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu agak lebih disimpulkan. Kalau dalam kitab Kasyifah itu saja, itu lebih diuraikan satu persatu. Makanya ada yang 5, ada yang 8. Nanti kita bahas satu persatu supaya detail. Oke? Nah, itu dia. Mari kita belajar bersama fikih praktis agar benar caranya, berkah ibadahnya.